Shalom, Sikamaya Digital Ministry mempersembahkan Sapaan Pagi Gereja Toraja Mamasa Jemaat Tamalandrea. Program renungan pagi yang akan menemani Anda dalam memulai hari. Selamat pagi, salam sejahtera di dalam Tuhan. Mari awali dan sambut hari baru karunia Tuhan pagi ini dengan firman-Nya. Sebagaimana terdapat pada bagian Injil Matius pasal 7 ayat 1-5 berbunyi demikian. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Bapak Ibu Saudara-saudara, sebagai orang Kristen tentunya kita ingat bahwa menuntun orang lain dari kesalahan pada jalan yang benar itu adalah panggilan dari Tuhan. Namun sayangnya terkadang kita sebagai manusia terlalu menggebu-gebu, terlalu bersemangat ingin memperbaiki orang lain, sementara memperhatikan diri sendiri itu kita abaikan. Mungkin penyebabnya adalah pertama, kita sering menganggap diri dan hidup kita sudah jauh lebih benar, jauh lebih baik dari orang lain, padahal tidak selamanya demikian. Karena sebagai manusia, siapapun kita, sesungguhnya kita semua sangat rentan terhadap kesalahan. Artinya, siapa saja bisa terjerumus melakukan kesalahan. Bisa itu terjadi pada diri kita sendiri maupun terjadi pada kehidupan orang lain. Maka jangan selalu merasa bahwa diri kita sudah jauh lebih benar, bahkan selalu merasa lebih benar dari orang lain. Kedua, firman Tuhan juga mengandung pelajaran bagi kita, yaitu untuk memperbaiki diri sendiri terlebih dahulu sebelum kita menuding kesalahan-kesalahan pada orang lain. Apalagi seolah-olah kita tahu banyak tentang kesalahan-kesalahan orang lain. Yang ada Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bukan menolongnya dari rasa bersalah, tetapi kita menjatuhkannya lebih dalam lagi. Ketiga, di sekeliling kita, kalau kita perhatikan, ada banyak orang yang dalam tanda kutip begitu peduli terhadap kesalahan orang lain. Namun sayangnya hanya sampai pada tahap ingin tahu atau mencari tahu lebih banyak tentang kesalahan orang lain, yang biasa akhirnya kita terjebak dengan istilah kepo. Padahal dari kesalahan-kesalahan orang lain pun kita bisa mengoreksi diri kita masing-masing. Jangan-jangan kesalahan kita jauh lebih banyak, jauh lebih fatal dari yang diperbuat oleh orang lain. Tuhan dimuliakan melalui firman-Nya yang menuntun Bapak Ibu Saudara-saudara saya untuk tidak cepat-cepat menuding kesalahan pada orang lain. Mari kita berdoa. Syukur kami padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu yang tercurah dalam sepanjang hidup kami sampai pada pagi hari ini. Firman-Mu telah membuka cakrawala iman kami untuk tidak menilai kesalahan-kesalahan orang lain dengan mudahnya. Karena pada diri kami masing-masing pun kami bukanlah orang yang sempurna tanpa kesalahan. Ya Allah, lawatan kasih dan kuasa-Mu sangat kami rindukan untuk saudara-saudara kami, anak-anak kami, bahkan sebagian dari umat Tuhan di Jemaat Tamalandrea. Tuhan tahu sedang berjuang memperoleh kesembuhan dari kelemahan tubuh mereka saat ini. Mereka yang dirawat di rumah sakit, mereka yang berobat jalan, mereka yang tinggal di tempat tinggal mereka masing-masing dalam perawatan keluarga. Kiranya Tuhan hampiri mereka dengan kuasa-Mu. Tuhan Allah memberikan kesembuhan dengan cara-Mu. Pakailah kami Tuhan menjadi alat-Mu bagi saudara-saudara kami yang sedang berduka cita, yaitu membangkitkan iman, pengharapan dan semangat hidup, termasuk melalui tuntunan kuasa-Mu.
Pakai kami juga menjadi alat-Mu bagi masa kini dan masa depan, tumbuh kembangnya anak cucu kami dalam keluarga kami masing-masing dalam persekutuan umat Tuhan. Termasuk saat mereka sedang berjuang untuk meraih masa depan melalui apa yang mereka perjuangkan saat ini, baik itu pendidikan mereka, tumbuh kembang mereka, pekerjaan mereka, bahkan termasuk tentunya perlindungan Tuhan saat mereka bergaul di lingkungan yang begitu luas. Sidang jemaat yang sedang mencari pekerjaan, usaha, bahkan hal-hal yang sedang mereka gumuli, mari Tuhan Allah bukakan jalan. Hadirkan pasangan hidup yang seiman dalam perjumpaan pergaulan pemuda-pemudi dalam keseharian mereka. Tuhan juga membuka jalan, memberikan semangat, ketekunan, kepercayaan, pengharapan yang besar bagi pasangan-pasangan orang tua yang sedang merindukan hadirnya momongan di tengah-tengah keluarga mereka masing-masing. Kami berterima kasih dan bersyukur ya Allah atas nafas kehidupan yang Tuhan genapkan 1 tahun kembali untuk masing-masing saudara-saudara kami yang hari ini berulang tahun. Mampukan mereka untuk terus mengenal siapa Tuhan, mencintai Tuhan, dan hidup takut akan Tuhan. Ya Allah, dalam perarakan iman melalui persekutuan gereja-Mu, umat-Mu akan merayakan dan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Dalam iman percaya kami mengimani hadirnya kuasa Roh-Mu yang kudus yang akan terus memelihara kami, menopang kami, bahkan memperlengkapi kami menjadi anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan yang layak untuk senantiasa diberkati oleh Tuhan. Dan dalam penantian menanti kedatangan Kristus yang kedua kali ke dunia ini, jadikanlah kami sebagai anak-anak Tuhan yang hidup sepadan dengan apa yang Tuhan kehendaki. Inilah harapan, syukur, iman, dan permohonan kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Terima kasih telah mendengarkan Sapa. Mari membagi berkat dengan membagikan Sapa ini kepada saudara-saudara yang lain.